Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendengarkan cerita sahabat ini akan menambah kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebab sahabat ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang paling bahagia di kehidupan dunia dan bahagia di kehidupan akhirat. Sebab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala telah maafkan. Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan kesalahan-kesalahan mereka. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang berhati-hatinya dari membelanjakan uang Baitul Mal untuk diri sendiri dan kaum kerabat. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia telah berkata, sesungguhnya aku menempatkan harta Allah seumpama kedudukan harta anak yatim. Jika aku merasa cukup, aku menjauhkan diri darinya, dan sekiranya aku memerlukan, aku akan memakan harta itu dengan cara yang baik. Dan di dalam riwayat yang lain kata Umar, sesungguhnya aku menempatkan harta Allah seumpama kedudukan harta anak yatim. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Quran Surah An-Nisa ayat 6. Jadi dalam riwayat Ibnu Sa'ad juga dari Urwah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, harta ini tidaklah halal bagiku melainkan apa yang aku makan dari hakku. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari Imran bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila membutuhkan uang, ia akan pergi menemui penjaga Baitul Mal dan meminjam uang darinya. Kadang-kadang ia mengalami kesukaran untuk membayar utang itu. Karena itu penjaga Baitul Mal itu akan menagihnya dan memaksanya agar melunasi utang itu. Jika demikian, Umar pun akan berhelah, dan terkadang di saat bagian Umar dari Baitul Mal telah keluar, maka Umar akan membayarnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'ad dari Ibrahim bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu masih sering berdagang padahal ia telah memegang jabatan khalifah. Satu ketika ia mempersiapkan kafilah dagang menuju Syam. Karena itu ia mengutus budaknya agar menemui Abdurrahman bin Auf untuk meminjam uang sebanyak 4.000 dirham darinya. Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata kepada utusan itu, katakanlah kepadanya agar meminjam uang saja dari Baitul Mal. Kemudian ia harus mengembalikan jumlah yang dipinjam itu. Setelah utusan itu kembali dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh Abdurrahman, Umar radhiyallahu anhu merasa keberatan dengan saran itu. Maka Umar radhiyallahu anhu menemui Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, engkaulah yang telah menyuruhku supaya mengambil uang dari Baitul Mal. Sekiranya aku mati sebelum kamu datang, tentu orang banyak akan melemparkan cacian bahwa Amirul Mukminin telah mengambil harta dari Baitul Mal. Maka biarkan harta itu baginya, sedangkan aku akan disiksa pada hari kiamat karena harta itu. Tidak sama sekali, namun aku akan mengambilnya dari seorang lelaki pelit dan tamak seperti kamu. Sekiranya aku mati sebelum sempat membayarnya,
maka ia bisa mengambil hartaku untuk melunasi semua hutang itu. Abu Ubaid juga meriwayatkan dalam kitab Al-Amwal, juga Ibnu As-Sakir dari Ibrahim, semisal itu sebagaimana tersebut dalam Al-Mutakahab. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari seorang putra Al-Bara' bin Ma'rur bahwa Umar radhiyallahu anhu keluar pada suatu hari sehingga sampai di mimbar. Sedang saat itu ia mengeluh sakit. Dinasihatkan kepadanya agar menggunakan madu untuk mengobati penyakit itu. Sedang dalam Baitul Mal tersimpan wadah yang berisi madu. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika kalian mengizinkan aku menggunakannya, maka aku akan mengambilnya. Jika tidak, hukumannya haram atasku untuk menggunakannya." Kemudian orang banyak mengizinkan untuk menggunakan madu itu. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab Az-Zuhd dari Al-Hasan katanya, sejumlah harta telah dikirim kepada Umar radhiyallahu anhu. Berita kedatangan harta itu sampailah kepada anak perempuannya yang bernama Hafsah radhiyallahu anha. Maka Hafsah datang menemui Umar radhiyallahu anhu dan berkata kepada bapaknya, "Wahai Amirul Mukminin, tunaikan hak kaum kerabatmu atas harta ini. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah berwasiat mengenai hak-hak kaum kerabat." Sebaliknya Umar radhiyallahu anhu berkata kepada anak perempuannya itu, "Wahai anak perempuanku, hak kaum kerabatku adalah di dalam hartaku. Namun ini adalah harta fa'i, orang-orang Islam. Adakah kamu ingin menipu bapakmu? Berdirilah kamu." Maka bangkitlah Hafsah radhiyallahu anha sambil menyeret ekor kainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Ibu Abi Dunya, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu As-Sakir dari Aslam katanya, "Aku telah melihat Abdullah bin Al-Arqam datang menemui Umar radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, kami mempunyai barang-barang perhiasan yang berasal dari negeri Jalula, juga beberapa bejana perak. Kami meminta engkau memikirkannya selama sehari, lalu kau perintahkan kami dengan keputusanmu.' Umar radhiyallahu anhu pun berkata, 'Sekiranya kamu melihat aku dalam keadaan longgar atau tidak sibuk, maka beritahu aku agar datang melihat barang-barang itu.' Pada suatu hari, Abdullah bin Arqam pun datang kepada Umar radhiyallahu anhu dan berkata padanya, 'Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan longgar.' Jawab Umar radhiyallahu anhu, 'Benar.' Kemudian Umar berpesan, 'Bentangkanlah lembaran dari kulit.' Umar memerintahkan agar harta itu dituangkan di atasnya. Kemudian Umar pun datang berhenti di dekat perhiasan itu. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, 'Sesungguhnya engkau telah menyebut tentang harta ini. Engkau berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyina lin-nasi husbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanati rimu muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau sorga. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur." Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23. Jadi sesungguhnya kami tidak mampu untuk melakukan sesuatu selain bergembira dengan apa yang telah dihiasi untuk kami. Ya Allah, jadikanlah kami mampu untuk membelanjakan dalam kebenaran, dan aku berlindung dari kejahatan. Kemudian anak lelaki Umar yang bernama Abdurrahman bin Luhayah didatangkan dengan digendong. Dia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai bapakku, berikanlah kepadaku cincin itu."
Tetapi Umar radhiyallahu anhu berkata, "Pergilah kamu kepada ibumu agar dia memberimu minum air dari rendaman tepung gandum." Perawi berkata, "Demi Allah, Umar radhiyallahu anhu tidak memberikan apapun kepada anaknya." Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Az-Zuhd dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas katanya, pada suatu hari satu kafilah datang menemui Umar radhiyallahu anhu dengan membawa wangi-wangian kasturi dan anbar dari Bahrain. Setelah menerima kedatangan barang-barang itu, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku sekali-kali sekiranya aku mendapatkan seorang wanita yang ahli dalam menimbang dan mendapatkan timbangan untuk menimbang semua wangi-wangian itu untuk memudahkan aku membagi-bagikannya kepada kaum muslimin." Mendengar penuturan itu, istrinya bernama Atikah binti Zaid bin Amru bin Nufail radhiyallahu anhu berkata, "Aku sangat mengetahui seluk-beluk timbangan dan menimbang pekerjaan aku untuk tujuan itu." Tetapi Umar radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya, "Tidak." Istrinya bertanya, "Mengapa?" Jawab Umar radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya aku takut sekiranya kamu mengambil dan menimbang begini." Dalam kurung, Umar mengisyaratkan dengan tangan di antara rambut, "Kamu akan menyapu tengkuk kamu dan menerima lebih dari bagian kamu dari kaum muslimin lainnya." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ibnu Abi Saibah dan Ibnu Asyakir dari Al-Hasan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang budak perempuan yang lemah dan kurus. Ia bertanya mengenai budak perempuan itu, "Siapakah budak perempuan ini?" Abdullah radhiyallahu anhu menjawab, "Ia juga salah seorang anak perempuan engkau." Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Anak perempuanku yang mana?" Jawab Abdullah, "Sebenarnya ia adalah anak perempuanku." Umar radhiyallahu anhu pun bertanya lebih lanjut mengenai budak perempuan itu, "Apakah yang telah menimpanya sehingga ia dalam keadaan daif?" Jawab Abdullah radhiyallahu anhu, "Petugas pemungut engkau tidak menentukan pembelanjaan atasnya." Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Demi Allah, jika anak kamu lebih kamu cintai, maka kamu sendirilah yang memberikan kesenangan kepadanya." Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Ubaid di dalam kitab Al-Amwal dari Asim bin Umar radhiyallahu anhu katanya, "Ketika Umar radhiyallahu anhu menikahkanku, ia telah membelanjaiku dari uang yang diperoleh dari Baitul Mal untuk selama sebulan. Kemudian ia menyuruh hambanya yang bernama Yarfa' untuk memanggilku agar bertemu dengannya. Setelah sampai di sampingnya, ia pun berkata, 'Demi Allah, sebelum aku menjadi khalifah, aku berpendapat bahwa mengambil sesuatu dari Baitul Mal adalah tidak dibenarkan atas diriku. Setelah aku menjadi khalifah, adalah haram atas diriku untuk mempergunakan harta dari Baitul Mal tanpa dibenarkan kaum muslimin, melainkan dengan haknya. Oleh kerana itu, kamu kembalikan apa yang telah dibelanjakan olehmu sebelum ini. Walaupun bagaimanapun, tentu kamu akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan semua harta yang telah digunakan untuk pernikahanmu itu. Oleh karenanya, aku akan memberi kamu bantuan keuangan melalui hartaku di Gobah. Kamu berhak untuk memungut buah-buahannya dan menjualnya di pasar. Setelah itu, kamu hendaklah mendatangi seorang lelaki yang berasal dari kaum kamu, dari kalangan pedagang. Kemudian apabila ia membeli sesuatu, hendaklah kamu berkongsi dengannya dalam perdagangan itu. Setelah itu, berbelanjalah untuk ahli keluargamu." Dan diriwayatkan oleh Ad-Dinuri dalam kitab Al-Majlisah dari Malik bin Aus bin Al-Hadsan katanya, utusan Raja Romawi datang untuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka isteri Umar radhiyallahu anhu meminjam 1 dinar dan membeli minyak wangi dengan uang itu. Ia meletakkan minyak wangi itu di dalam sebuah wadah kaca dan mengirimkannya kepada isteri Raja Romawi melalui utusan itu. Ketika utusan itu menyerahkan minyak wangi itu kepada isteri Raja Romawi, ia pun membuka wadah itu dan mengosongkan wadah yang kosong itu, diisinya pula dengan barang-barang. Ketika isteri Umar radhiyallahu anhu menerima barang-barang itu, ia pun menumpahkannya di atas katil. Umar radhiyallahu anhu pun kembali dan bertanya kepada istrinya mengenai barang-barang itu. Ketika Umar radhiyallahu anhu diberitahu mengenainya, ia mengambil semua barang-barang itu lalu menjualnya
dan memasukkan semua uang hasil penjualannya ke Baitul Mal dan hanya menyerahkan 1 dinar saja kepada istrinya. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Saibah dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, aku membeli seekor unta dan aku mengantarkannya ke tempat pengembalaan milik umum. Setelah unta itu menjadi gemuk, aku pun mengambilnya dan membawanya ke pasar untuk dijual. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam pasar lalu melihat unta itu kepunyaanku itu yang agak gemuk, ia bertanya, ini unta siapa? Seseorang menjawab, kepunyaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mendengar hal demikian, ia pun berkata, ya Abdullah bin Umar, bah, anak lelaki Amirul Mukminin. Aku pun datang menemuinya dengan tergesa-gesa dan bertanya kepadanya, apakah yang telah menimpa dirimu ya Amirul Mukminin? Ia menjawab, unta apakah ini? Aku pun menjawab, aku telah membelinya dan mengantarkannya ke tempat pengembalaan milik umum. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, mereka telah mengembala unta kepunyaan anak Amirul Mukminin. Sudah tentu mereka memberikan perhatian yang khusus kepadanya. Jualah unta ini dan ambillah kembali harga pembeliannya. Uang selebihnya hendaklah engkau kembalikan ke Baitul Mal. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Ibnu Jarir dan Ibnu Asyakir radhiyallahu anhum dari Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu bahwa anak menantu Umar radhiyallahu anhu telah datang menemui Umar radhiyallahu anhu dan meminta agar memberikan bantuan dari Baitul Mal. Jadi mendengar permintaan demikian dari anak menantunya itu, Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah kamu ingin aku bertemu dengan Allah sebagai seorang raja yang khianat? Kemudian ia memberi anak menantunya itu 10.000 dirham dari hartanya sendiri. Dan diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari As-Sarah radhiyallahu anhu katanya, aku masuk menemui Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Kurnak atau Kufah. Ia sedang memakai sehelai selimut dalam keadaan menggigil kedinginan. Aku pun berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah menyediakan bagian tertentu untuk engkau dan ahli keluarga engkau dari harta ini, sedangkan engkau masih kedinginan. Ali radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya aku demi Allah tidak mengurangi harta kamu walaupun sedikit. Kain selimut ini aku ambil dari rumahku, ataupun ia telah berkata, kain selimut yang aku bawa dari Madinah, sebagaimana dalam Al-Bidayah. Diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Harun bin Ansarah dari bapaknya. Jadi alhamdulillah itulah kisah-kisah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi tauladan bagi kita dan kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.